Setelah sukses mendaki Gunung Ciremai dan mendapatkan pengalaman berharga di sana, saya pun kembali naik gunung guys. Dan pendakian gunung kali ini begitu spesial karena saya mencoba untuk solo hiking. Dan pilihan solo hiking pertama saya pun jatuh ke Gunung Guntur yang berlokasi di Garut, Jawa Barat, dan melalui via Basecamp Cikahuripan. Ya, meskipun via Cikahuripan ini lebih jauh, tetapi saya memilih jalur ini karena selain pemandangannya lebih bagus, juga bisa langsung ke Puncak 4 dan camping di sana. Sedangkan jika saya melalui jalur Citiis, kita hanya bisa sampai di pos 3 saja guys. Nah sebenarnya guys, sebelum ke Gunung Guntur ini saya berencana ke Gunung Cikuray. Hanya saja teman yang saya ajak tidak bisa karena ada urusan pekerjaan. Dan saya pun belum berani kalau solo hiking ke Cikuray. Ya karena trek ke sana cenderung tertutup seperti hutan. Sedangkan kalau ke Gunung Guntur treknya terbuka. Jujur saja, meski saya sudah sering sekali berpetualang, tapi kalau masuk ke hutan sendirian ya serem juga guys. So itulah alasan saya memilih solo hiking ke Gunung Guntur daripada ke Gunung Cikuray. Nah perjalanan dari rumah di Cigalontang, Tasikmalaya saya mulai sepagi mungkin lur, supaya santai selama di perjalanan. Saya berangkat jam 5:30 pagi dan sampai di pos registrasi, yaitu di kantor Kepala Desa Panjiwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, jam 7 pagi guys. Ya, bagi teman-teman yang mau mendaki Gunung Guntur via Cikahuripan, sekarang pos registrasinya berada di kantor Kepala Desa Panjiwangi, Kecamatan Tarogong Kaler. So, pastikan kalau teman-teman pakai Google Maps, patokannya adalah kantor Desa Panjiwangi, supaya tidak salah jalan guys. Halo guys, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya dimudahkan seluruh urusannya guys. Nah guys, hari ini saya akan solo hiking, yaitu ke Gunung Guntur yang berada di Desa Panjiwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut guys. Dan sekarang saya sudah berada di jalan untuk masuk ke trekking arah Basecamp Cikahuripan guys. Nah tadi saya memulai perjalanan dari rumah sekitar jam 5:30 dan sampai di posko mulai pendakian, yaitu di Desa Panjiwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, sekitar jam 7. Kemudian beres-beres dan 7:30 saya memulai pendakian guys. Nah untuk tiket registrasinya sendiri tadi sekitar harganya 10.000. Kemudian untuk parkir 10.000. Jadi biayanya sekitar 20.000. Nah sekarang saya mulai perjalanan untuk pendakian ke Basecamp Cikahuripan guys. Jalannya seperti ini. Kalau lihat di YouTube sih, estimasi dari desa, kantor kepala desa ke Basecamp Cikahuripan itu sekitar, ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang 1,5 jam, ada yang bilang 2 jam. Tapi kalau saya sih estimasinya ya maksimal 2 jam lah, paling lambat. Oke guys, ini akan jadi pengalaman yang menarik karena pertama kalinya saya solo hiking. Doakan ya guys, semoga lancar, sehat, dan sukses tentunya. Nah guys, saya juga ingin sharing nih di awal alasan kenapa saya memilih jalur Cikahuripan ini guys. Karena 2 adik saya, yang pertama Ganjar Taufik itu dia sudah pernah ke Guntur via Cikahuripan guys, lewat jalur sini. Kemudian adik saya si Riki, dia kemarin ke via Citiis. Setelah saya nanya-nanya, akhirnya saya memutuskan untuk ngambil jalur via Cikahuripan ini guys. Alasannya supaya saya bisa ngecamp langsung di puncak guys.
Nah lur, trek awal pendakian menuju base camp Cikahuripan ini cenderung landai. Terhitung hanya sekali saja melewati perbukitan yang cukup berat. Dan ternyata benar, trek menuju base camp Cikahuripan ini panjang banget lur. Nah untuk petunjuk jalan sendiri menurut saya sudah sangat jelas. Teman-teman cukup ikuti saja petunjuk arah dengan tulisan Cikahuripan. Insya Allah teman-teman tidak akan tersasar untuk sampai di base camp. Oh ya, sebagai informasi lur, jalur ini adalah jalur resmi yang baru. Karena katanya jalur yang dulu sudah jarang dilewati. Karena dengar-dengar sih ada konflik gitu. So kalau teman-teman lihat jalan ini beda dengan video orang lain, ya wajar saja. Karena jalur ini katanya baru dibuka awal 2021 ini guys. Oke lur, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di base camp Cikahuripan. Perjalanan tadi dari desa ke sini memakan waktu sekitar 2 jam kurang lur. Dan kondisi base campnya seperti ini. Sangat lengkap base campnya lur. Ada WC, ada musola, ada warung sebelah sana. Kemudian untuk registrasinya sendiri itu 10.000. Nah tapi kalau misalkan teman-teman tadi tidak lewat desa itu bayarnya 20.000 guys. Kondisinya seperti ini. Overall sih perjalanan tadi dari desa ke sini ini panjang banget lur treknya. Tapi cenderung landai, tidak banyak tanjakan. Nah lur, setelah beres-beres sekitar jam 10 lebih saya mulai pendakian. Dan kondisi trek jalan mulai terbuka. Sungguh bener-bener panas lur. Nah menurut informasi, estimasi dari base camp ke pos 1 itu butuh waktu 1 jam guys. Dan antara base camp dan pos 1 sebenarnya ada sumber air. Tapi saya sih menyarankan teman-teman isi ulang saja air di base camp. Takutnya sumber air ini kosong ketika teman-teman mendaki. Lagian dari base camp ke sumber air ini pun hanya 15 menit saja kok. Halo lur, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di pos 1 dan ketemu teman-teman yang dari Karawang nih bertiga. Mereka ngecamp di sini karena kemalaman katanya. Kondisi posnya seperti ini, ada shelter juga tuh enak. Pemandangannya seperti ini nih guys nih. Nah perjalanan dari base camp ke sini kalau saya sih sekitar 1 jam lebih karena memang santai. Setelah puas beristirahat, makan, dan ngobrol dengan pendaki dari Karawang, saya pun kembali melanjutkan pendakian lur menuju pos 2, yang mana ternyata jaraknya lumayan dekat, hanya setengah jam saja. Itu pun banyak bonusnya. Tapi ya memang panasnya gila lur. Ya memang karena jalur Cikahuripan ini bisa dibilang 80% treknya terbuka lur. Kayaknya itu deh guys pos 2 nya. Tapi saya juga
Tidak tahu apakah itu benar pos 2 atau tidak. Yang pasti kalau itu benar pos 2, dari pos 1 ke pos 2 itu nggak jauh guys ternyata. Dan sudah ada orang di sana. Tapi itu kayaknya orang yang turun, bukan orang yang naik guys. Ya guys, itu adalah benar pos 2. Tadi saya berhenti sejenak, lalu saya kembali melanjutkan perjalanan. Treknya masih sama, penuhi oleh pasir. Saya nggak tahu apakah berapa lama lagi akan sampai puncak. Mudah-mudahan sih nggak hujan. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda orang yang mau ke puncak guys. Kemungkinan saya ngecamp di puncak sendirian. Mantap lah. Ya, tapi mudah-mudahan ada orang sih. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di pertigaan, yang mana kalau ke sebelah sini itu menuju ke pos 3, ke puncak 3. Sedangkan kalau misalkan saya sekarang mau ke pos 4 lewat sini guys. Barusan saya sholat, istirahat di sini. Perjalanan sih tadi dari pos 2 ke sini nggak lama kayaknya, mungkin sekitar 20 menit lah, atau kayaknya nggak sampai deh. Overall sih pemandangannya seperti ini guys. Masih sama, biasa saja. Sama seperti yang tadi. Kondisinya seperti ini. Sebentar lagi kayaknya kita akan sampai di puncak 4 guys. Sampai sekarang belum ada orang guys. Aduh. Nah guys, setelah pertigaan tadi kemudian saya masuk ke jalur menuju puncak 4 dan sekarang jalurnya rimbun dipenuhi pepohonan. Jujur saja guys, di sini baru saya merasa agak sedikit takut karena memang pendaki yang turun pun sudah tidak ada. Otomatis peak saya sendirian di sini. Ditambah lagi gerimis mulai turun dan terdengar geluduk juga. Yang saya khawatirkan waktu di Ciremai takut terjadi, di mana kehujanan sepanjang jalan sampai sleeping bag, matras, dan baju hangat basah. Ditambah lagi saya pun kemungkinan di puncak sendirian guys. Kalau sampai kejadian waktu di Ciremai terjadi di puncak Guntur ini, yang mana saya sendirian dan kedinginan, ini baru namanya horor guys. Tapi alhamdulillah hujan tidak besar dan hanya gerimis saja. Dan alhamdulillah saya sampai di puncak 4 sekitar jam setengah 2 dan langsung mendirikan tenda karena hujan mau turun guys. Halo guys, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di camp area. Tadi saya sampai ke sini sekitar jam setengah 2, tapi baru merekam sekarang karena hujan guys. Nah, perjalanan tadi dari pos 1 ke sini memakan waktu sekitar 2 jam setengah lah kalau saya, karena banyak berhenti untuk istirahat, ngemil, dan juga sholat. Dan sekarang saya sudah ada di puncak Gunung Guntur guys. Dan luar biasanya lagi guys, di sini gak ada orang sama sekali guys. Dalam artian saya satu-satunya orang yang berada di puncak. Gila sih, luar biasa. Tuh gak ada orang sama sekali. Serasa gunung milik sendiri guys. Aduh. Kayaknya saya akan ngecamp sendirian deh di sini. Karena memang udah sore gini belum ada juga yang sampai di sini, ya kemungkinan saya ngecamp di sini sendirian. Karena memang ini bukan weekend. Ini hari Rabu guys. Nah guys, sudah kelihatan tuh sunsetnya. Cuman kurang jelas saja karena ya mungkin habis hujan. Sampai sekarang pun belum ada orang guys.
Lur, karena gak ada orang, ya saya pun akhirnya istirahat saja di tenda sambil makan-makan dan ngopi sampai pagi hari kembali, Lur. Oke, good morning, Lur. Sekarang jam 6 pagi dan lihat pemandangannya. Subhanallah, keren banget. Di sebelah sana ada Gunung Papandayan. Sebelah sana ada Gunung Cikuray. Yang di depan kita ini Puncak 3. Nah, di belakangnya itu adalah gunung yang di Cigalontang. Kemudian sebelah sana itu Gunung Galunggung. Kemudian di sebelah sana itu ada Gunung Ciremai, guys. Dan sebelah sana itu Puncak 4. Dan di sebelah sana itu Kawah dan juga Pos 5. Luar biasa pemandangannya. Dan alhamdulillahnya semalam gak hujan, guys. Malahan semalam banyak bintang-bintang. Dan alhamdulillahnya lagi, semalam ada yang datang 2 rombongan, guys. Satu yang dari Bandung, satu yang dari Garut katanya sih. Jadi akhirnya saya tidak sendirian di puncak. Alhamdulillah. Jadi tidur bisa lebih tenang dan nyaman lah karena ada orang gitu kan. Nah, bagi teman-teman, kalau saran saya, kalau misalkan teman-teman mau ke Gunung Guntur, memang lebih enaknya sih lewat jalur Cikahuripan ini. Kenapa? Karena kita bisa langsung ngecamp di puncak, Lur, dan bisa langsung mendapatkan pemandangan yang luar biasa keren seperti ini, guys. Sedangkan kalau misalkan teman-teman lewat jalur Citiis, teman-teman ngecampnya di pos 3 dan harus summit menuju puncak 1. I've